Gimana rasanya jadi host? Sedikit complicated. Complicated. Kayak hubungan aja. Oke, gimana nih? Oke, di video pertama. Bro, apa kabar? Good coach. Yeah. How about you coach? Good. Oke. Jadi ini namanya program Ask Coach. Ask coach yaitu bertanya kepada Ask coach. Jadi bertanya kepada Ask. Bertanya kepada coach. Bertanya kepada coach. Oke, terus. Jadi Tujuannya buat apa nih? tujuannya untuk mengedukasi. Untuk bertanya aja. Untuk bertanya. Pertanyaannya dari siapa? Pertanyaannya dari saya. Oke, jadi kita bikin rule nih. Terus Ask Coach ini berarti kamu bikin pertanyaan. saya bertanya, Terus saya coach jawab. menjawab. Oh, oke. Atau mungkin coach bisa bertanya Atau juga. kalau yang nonton pengen nanya gimana? Boleh nanti Boleh di kolom. komentar nanti kita Atau japri. boleh. Japri WA boleh. Japri WA boleh, di kolom komentar boleh. Nanti di episode selanjutnya DM TikTok boleh juga dong. boleh. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan seputar Apapun. Apapun. Bisa tentang bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris, bahasa, atau karir, bisnis, atau Oke. mungkin punya pertanyaan pribadi Yes. boleh tuh. Oke. Siap. Oke, jadi di video pertama ini coach, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang mewakili murid-murid atau siswa yang lain, Ya. mungkin bisa kasih saya sedikit wawasan tentang ya berita-berita yang sedang viral tentang yang internasional, nasional. Oh, lokal. jadi Sekali internasional dulu boleh. internasional terus? Nasional, Oh, jadi internasional atau nasional atau lokal Jawa Barat atau Sukabumi khususnya. Oke, udah. Oke, yang pertama aku mau ya bukan ngasih ilmu tapi hal yang sedang saya soroti adalah kalau di internasional tentang Board of Peace, Board of Peace. yaitu Dewan Perdamaian yang dibikin sama Donald Trump, sama Presiden Amerika, sama Amerika. Ya, kita mesti bermindset internasional nih. Jadi kita mesti tahu di dunia ini lagi apa. Ya. Sebenarnya ini agak bingung kalau saya pribadi ya, ini opini ya. Opini sendiri bahwa si Donald Trump ini kan bikin Board of Peace. Dan Indonesia jadi bagian dari dalamnya. Ikut jadi sebagai Dewan Perdamaian supaya tujuannya kalau Indonesia pengen dunia ini damai lah. Pengen nggak ada konflik, nggak ada peperangan lagi, nggak ada penjajahan lagi. Nah, inisiatornya cuman kan Amerika. Donald Trump Ya kan, which is dia adalah Amerika ini kan sebetulnya selalu atau semua orang tahu bahwa Amerika ini juga di sisi lain lagi ribut juga sama Iran. Iya betul. Lagi istilahnya ini kumpul mau perang nih kayaknya. Terus jadi yang membingungkan adalah ongkoh ada Board of Peace. Amerika ini mau bikin, udah membuat Dewan Perdamaian, dan Indonesia menjadi bagian di dalamnya, dan itu menjadi isu yang ada yang pro, ada yang kontra. Ngapain sih Indonesia gabung Amerika juga, dan lain-lain. Karena Indonesia kan tetap ingin perdamaian, cuma kan Rusia nggak masuk. Tahu sendiri, Amerika Rusia kan nggak bisa bersatu bro. Ini sama-sama negara adidaya. Jadi yang saya lagi sorotin ini sebenarnya menurut saya agak kocak ya. Tapi kocaknya internasional kocak gitu ya. Tapi menarik ini coach, menarik. Iya, jadi Amerika menginisiasi Board of Peace, tapi di sisi lain dia lagi ribut sama Iran. Lagi bersih tegang. Maksudnya kalau kita berniat mau bikin perdamaian ya udah jangan ada peributan apapun dong. Damai aja gitu. Jadi itu yang lagi saya sorotin. Yang pertama tuh. Jadi buat kalian yang mau mindsetnya besar, berita-berita internasional juga terus diikutin supaya nambah wawasan. Ya meskipun nggak penting juga sih. Maksudnya kadang-kadang apa gunanya buat kehidupan kita? Iya nggak penting, tapi harus ngebaca di dunia ini, di internasional ini lagi terjadi apa. Yang kedua di nasional. Kalau di nasional Indonesia viral itu LPDP ya? Nah benar, di Indonesia lagi viral kemarin berita tentang salah satu putra putri bangsa Indonesia yang lagi di Inggris. Mereka tuh dapat beasiswa ceritanya dari LPDP. LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi di duit rakyat itu pajak ya kan disisihkan ya untuk salah satunya mensupport teman-teman
putra-putri bangsa Indonesia yang mau kuliah, nggak punya duit, disupport gitu. Cuman yang lagi viral adalah si orang ini memposting video dia membanggakan anaknya mendapatkan WNA. Nah ini WNA mana nih? WNA Inggris. Jadi dia tuh kayak alhamdulillah ya, misalkan nggak tahu sih isinya kayak gimana, tapi kayak wah bersyukur deh dapat warga negara Inggris. Cukup aku aja deh yang warga negara Indonesia. Bahasa secara tidak langsung cukup aku aja deh yang menderita gitu bro. Jadi dia nggak menunjukkan kalimat itu, tidak menunjukkan kebangsaan. Nah itu yang blunder dia, bahaya. Makanya sosial media hati-hati teman-teman di sosial media. Kalau bermain sosial media hati-hati, mesti belajar sadar bersosial media dulu, dewasa dulu gitu. Jadi dia blunder tuh bro. Katanya sih aku nggak tahu sih sekarang nasibnya gimana. Katanya suruh dibalikin. Oh orangnya? Duitnya. Oh duitnya. Ya kan dia sekolah pakai duit negara, pakai duit rakyat. Pas udah sukses, udah di Inggris, udah anaknya juga lahir di sana, dia tinggal di sana sekolah. Terus dia ketika bikin pernyataan itu blunder. Iya, udah dikasih disupport, didukung, dibantu, pas udah sukses dia menghina balik kan secara nggak langsung tapi dengan sebuah ekspresi, dengan sebuah pernyataan. Nah ini jangan sampai kayak gitu. Tetap aja sama netizen sekarang. Digoreng lah, habis lah udah, ya kan. Makanya janganlah, kebangsaan itu penting ya. Aku aja nggak hanya kebangsaan, kalau aku dari berkarir di luar Sukabumi, malah saya pulang kampung, saya mau membangun tanah kelahiran sendiri. Jadi bukan hanya semangat kebangsaan, bahkan semangat tanah kelahiran pun harus dibangun gitu. Itu yang kalau di Indonesia. Jadi harus ada nasionalisme. Ya iyalah, nggak bisa tanpa ada spirit kebangsaan. Ya buat apa hidup gitu loh. Jadi kayak ya udah paling rutinitas doang. Kerja, dapat duit, gajian, beres, hidup begitu lagi. Mau kemana nggak bisa. Kadang-kadang kan kita harus punya spirit soul kita, jiwa kita untuk kebangsaan itu tadi. Terus itu yang nasional ya. Kalau yang Jawa Barat, Jawa Barat ya Kang Deddy aja lah. Kang Deddy. Kalau ke Jawa Barat kita ikutin aja konten Kang Deddy. Dia pemimpin yang menurut saya gila sih gitu. Jadi menurut saya dia salah satunya yang tergila di Indonesia. Tergilanya positif. Kayaknya nggak ada pemimpin yang ini tuh pemimpin yang terlahir benar-benar baru. Yang benar-benar lahir dari penderitaan rakyat, akhirnya dia sekarang bersikap ya udah biasa aja, jadi rakyat aja gitu loh. Baru-baru ini kemarin videonya dia menjemput warga Jabar yang pekerja malam, cewek-cewek itu di mana ya, NTT apa suka deh. Pokoknya yang asal Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ada cewek-cewek yang mungkin terlantar atau kena kasus atau ditangkap atau apa. Akhirnya datang ke sana terus disuruh pulang gitu. Dari Cianjur, dari Subang, dari Bandung. Dan ini kepedulian bahwa rakyat, pemimpin tuh hadir. Ada masalah hadir gitu. Itu yang aku nggak ngerti sama KDM sampai sekarang. Kok bisa ya dia punya hati kayak gitu nggak ngerti. Hebat sih. Pertanyaan saya nih buat coach, kira-kira KDM itu cocok gak jadi presiden suatu saat nanti? Nah kalau ini pertanyaan politik. Oh politik. Jangan jawab. Terus yang terakhir Sukabumi. Sukabumi betul. Apa nih yang lagi happening Sukabumi apa menurut coach? Kalau yang lagi happening nggak usah jauh-jauh lah, yang terdekat aja. PGRI Kecamatan Garudampit. PGRI Kecamatan Garudampit. Aku kan diangkat nih. Jadi Kabid Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi aku mau bahas PGRI aja nih. Skup kecil aja bahwa Ketua PGRI di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, khususnya Kecamatan Garudampit, itu keren banget mengambil langkah yang super gila, yaitu membuat kepengurusan dengan memasukkan berbagai unsur yang dikolaborasiin. Jadi biasanya kan kalau pengurus PGRI itu semuanya guru dari SD, SMP, negeri gitu loh. Betul. Nah sekarang Pak Kris Dwi Purnomo MPD ini ketuanya, dia langsung membuat kepengurusan PGRI dari berbagai elemen guru, dari guru negeri pastinya, dari
guru honorer, guru MTS, dan guru seperti kita, seperti saya itu guru di non formal. Jadi digabung menjadi satu. Wah, keren. Sukabumi sih aku lagi pengen concern ke situ sih. Kalau Sukabumi secara luas nanti aja. Oke, itu wawasannya ya. Cukup. Cukup. Menarik guys, menarik. Ini nambah wawasan kita banget nih. Oke, selanjutnya coach, kita masuk ke pertanyaan yang bertanya. Oke, siap. Yang tadi tajuk awal, ask coach. Ask coach, boleh. Mungkin pertanyaan dasar dulu kali ya coach ya di sini. Kenapa sih orang tuh nggak bisa bahasa Inggris atau mungkin nggak mau belajar bahasa Inggris? Dan kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa nggak bisa, nggak mau, dan kenapa harus bahasa Inggris? Betul. Simpelnya sebetulnya kalau ada kamu disuruh beli garam ke warung sama orang tua kamu, ya kan? Indra, beliin garam. Nih, beliin garam cepetan. Gimana perasaannya? Kayak dituntut sih. Iya. Jadi kayak apa sih ini disuruh-suruh ya kan? Mesti beli garam lagi, apa capek misalkan ya enggak? Gerutu. Tapi kalau gini, Indra, beliin garam ya, ini uangnya 50.000, kembalinya buat kamu. Nah, gimana? Ada happy-nya. Ada happy-nya karena ada kembaliannya. Ada kembalinya. Jadi garam berapaan sih? 2.000, 5.000. Duitnya 50.000. Berarti udah kebayang tuh. Kembalinya 45.000 loh. Kalau dikasih 50.000. Nah, begitupun orang yang belajar bahasa Inggris. Dia nggak tahu untungnya apa di depan. Orang yang nggak mau belajar bahasa Inggris atau orang tua yang nggak mau mendaftarkan anaknya belajar bahasa Inggris karena belum tahu keuntungannya di depan. Keuntungannya itu gede banget. Nah, sepanjang kita nggak pernah tahu keuntungannya apa, kita nggak akan mau belajar bahasa Inggris. Gitu sih. Yang paling real aja deh. Intinya, saya memberikan contohnya dengan uang aja. Gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita ke warung, disuruh ke warung, ya udah disuruh gitu. Ya rasanya ya nggak enak. Gitu loh. Tapi kalau ke warung nanti ada kembalinya, nanti buat kamu ambil kembalinya semua, wow, happy. Nah, belajar bahasa Inggris itu harus tahu bahwa ada keuntungan di depan yang akan kita ambil. Kalau belajar bahasa Inggris ya tadi, balik lagi, terjawablah pertanyaan kedua, kenapa belajar bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris memberikan keuntungan lebih dibandingkan orang yang nggak belajar. Contohnya tadi peluang untuk gaji besar, peluang untuk keluar negeri itu gede banget dengan bisa bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya kenapa dia nggak tahu? Kenapa dia nggak tahu ada untungnya di depan? Di depan gitu loh. Nah, karena guru-guru ataupun orang yang ngajar bahasa Inggris juga tidak memberitahu. Ataupun si yang mengajar ini belum merasakan dampaknya, lalu nggak bisa ngasih taunya juga kan. Jadi kalau mau ngasih inspirasi kan kita juga yang harus merasakannya gitu. Jadi begitu kayak brother kan misalkan pernah keluar negeri, alhamdulillah pernah bekerja di luar negeri, ngerasain kan dampaknya. Udah ngerasain nih. Nah, murid-murid kita itu butuh inspirasi. Jadi butuh diceritakan bahwa saya pernah gini, saya harus mau gini. Makanya bahasa Inggris itu harus dimulai dari apa sih untungnya buat kita. Nah, itu adalah pertanyaan mendasar banget yang kenapa orang-orang nggak mau belajar bahasa Inggris karena dia nggak ada untungnya. Coba kalau gini, ayo siapa yang mau belajar bahasa Inggris, saya kasih duit 10 juta, mau nggak? Mau. Kan? Karena dia, ada duitnya nih 10 juta. Nah, sebetulnya belajar bahasa Inggris itu akan menghasilkan karir pendapatan yang besar di masa yang akan datang. Gitu. Saya aja ingat dulu keluar uang belajar bahasa Inggris pertama di Jakarta 350.000 apa 250.000. Itu pun dibayarin sama om karena saya nggak bisa bayar kan. Bayangkan dari uang 250.000 yang dibayarin sama om, sama mamang saya, menghasilkan puluhan juta, ratusan juta. Kalau dikumpulin sampai hari ini perjalanan saya mungkin udah miliaran gitu loh. Jadi wow, itu menguntungkan banget belajar bahasa Inggris. Nah, jangan sampai nyesel karena ya itu tadi kan menguntungkan. Berarti nanti kalau nggak belajar bahasa Inggris sebaliknya bisa apa? Bisa menguntungkan, lawannya merugikan. Kalau nggak bisa nanti rugi gitu. Jadi untung rugi kan, manusia nggak lepas dari itu, untung sama rugi. Kalau belajar bahasa Inggris pasti untung, kalau nggak belajar bahasa Inggris bisa nggak pasti rugi, bisa jadi rugi.
Gitu, brother. Udah, itu cukup. Saya mau meeting nih. Boleh? Cukup? Cukup. Ada pertanyaan dari kamu nggak? Mungkin di episode selanjutnya. Oke, Selanjutnya udah. di video kali ini mungkin yang ringan-ringan dulu aja. Oke, siap. Sebagai video pembuka lah untuk episode Perdana. selanjutnya. Betul. Gimana rasanya deg-degan? Enggak sih, deg-degan. Cuman Oke. masih bingung aja. Ya, tapi ini bagus nih program Ask Coach. Berarti teman-teman, murid-murid Kampung Bahasa bisa bertanya di kolom komentar. Bisa bertanya. Bisa apa namanya Japri, Japri, bisa Japri. bisa WA ya. Bisa WA. Nanti di captionin aja, Iya. maksudnya di captionnya detailin tuh Betul. cara bertanyanya kemana. Terus di DM TikTok juga bisa. DM TikTok, DM Instagram juga boleh. Bisa juga. Nah, pertanyaan-pertanyaannya nanti tentang bisa juga ke pengembangan karir, ke kerja di luar negeri gimana, berkarir di luar negeri gimana, beasiswa gimana, ataupun gimana nggak sih tetap di Indonesia tapi gajinya kayak di luar negeri. Iya. Itu kita bedah di situ. Kita udah. Oke. Oke, cukup. Cukup. Terima kasih coach untuk waktunya. Oke. Di video kali ini mungkin segitu dulu guys. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ya. Thank you. Thank you, brother. See you. Bye bye.